Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas hukum 2 Kirchhoff. Ini adalah sebuah rangkaian tertutup atau loop yang di dalamnya terdapat beberapa sumber tegangan GGL, ada E1 dan E2. Ada beberapa hambatan R1 dan R2. Ini pemberian nama R ini terserah, bebas. Dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah GGL sama dengan jumlah penurunan tegangan. Jumlah GGL sigma E sama dengan jumlah penurunan tegangan. Atau sigma E sama ditambah sigma IR sama dengan 0. Ini tidak mengikuti kaidah penulisan matematika. Artinya melewati tanda sama dengan jadi min. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Tidak semacam itu. Karena nanti tanda positif dan negatif di sini tergantung dari arah loop dan arah I. Serta kutub E. Kita lihat sini. Ini pernyataan ini dikenal dengan hukum 2 Kirchhoff. Bapak ulangi. Ketika arus melewati hambatan, maka terjadi penurunan tegangan. Dari B ke C ada penurunan A, ada R, maka terjadi penurunan tegangan. Sehingga antara B dan C potensialnya berbeda. Nah, besarnya beda potensial antara dua titik ujung-ujung hambatan ini dinamakan beda potensial yang kita kenal dengan nama penurunan tegangan. Untuk loop ABCD, di atas hukum 2 Kirchhoff ditulis ABCDA. Dari A sampai ke B ketemu kutub positif E1, maka ditulis plus E1. Dari B ke C ketemu R1. Maka terjadi penurunan tegangan IR. IR-nya positif karena arah I dengan arah loop sama, positif. Dari C ke D ketemu kutub negatif baterai E2, min E2. Dari D ke A ketemu R2 plus IR2. Sampai di A sama dengan 0. Oke. Jadi tanda positif pada IR tergantung dari arah arus dan arah loop yang kita buat. Tanda positif dan negatif pada E tergantung dari arah loop dan kutub yang ketemu pada baterai. Nah, E bertanda positif jika ketemu kutub positif terlebih dahulu. E bertanda negatif jika ketemu kutub negatif terlebih dahulu. I bertanda positif jika arah loop dan arah I sama. I bertanda negatif jika arah I dan arah loop berlawanan. Gitu. Sekarang kalau loopnya yang kita buat adalah ADCBA. Loopnya mengikuti gambar ini. Maka hukum 2 Kirchhoff-nya dituliskan. Di sini dari A ke B ketemu R2 dan I-nya berlawanan. I-nya kan dari D ke A, tapi loop yang kita buat AD. Maka min I R2 ini. Min I R2. Dari D ke C ketemu kutub positif E2 plus E2. Dari C ke B ketemu R1. Arah arus berlawanan dengan loop.
min IR1. Dari B ke A ketemu kutub negatif, min E1 sama dengan 0. Cukup jelas ya untuk menentukan tanda pada E dan I. Kita lanjutkan. Hukum 2 Kirchhoff untuk rangkaian 2 loop. Ini ada 2 loop. Loop yang pertama, loop B, E, F, A. Boleh juga Pak. A, B, E, F, A. Loop 1. Loop yang kedua, B, E, D, C, B. Oke. Nah, kuncinya kita menentukan loop itu di dalam satu loop harus ada sumber GGL. Jadi jangan membuat loop yang enggak ada sumber GGL-nya. Ya, oke. Buat loop harus di dalamnya ada. Boleh nggak kita buat loop yang lain? Bisa, misalnya loop A, B, C, D, E, F, A. Yang gede ini boleh. Oke. Nah, pada titik B. Nah, ini salah tulisannya Pak. Maaf ya salah. Pada titik B berlaku hukum 1 Kirchhoff. Arus yang masuk percabangan I1 dan I2 sama dengan arus yang meninggalkan percabangan. Kita menuliskannya boleh I1 sama dengan I3 dikurang I2. Boleh I2 sama dengan I3 dikurang I1. Seperti ini. Oke. Ini persamaan 1. Lanjut. Pada loop A, B, E, F, A. Berlaku dari A ke B. Dari A ke B nggak ketemu R. Tidak terjadi penurunan tegangan. Berarti potensial di A dengan di B sama. Kalau di sini 10 volt, ya di sini tetap 10 volt. Sampai di sini. Selama tidak ketemu R. Itu tegangannya tidak berubah. Nah, ketika dari B ke E ketemu R3, maka terjadi penurunan tegangan sebesar IR3. Tandanya positif karena arah arus I3 sama dengan loop yang kita buat. BE. Terus dari E ke F nggak ketemu R. Nggak terjadi penurunan tegangan. Dari F ke A ketemu plus E1. Plus E1. Dari F ke A ketemu R1 plus IR1 sama dengan 0. Ini hukum 2 Kirchhoff untuk loop A, B, E, F, A. Tahu kalau E-nya kita geser, pindahkan di ruas sebelah kanan, maka I3 R3 sama dengan ditambah I1 R1 sama dengan min E1. Ini persamaan 2. Ya, persamaan 2. Kita sudah mendapatkan 2 persamaan. Sementara kita memiliki 3 variabel. I1, I2, I3. Tentu untuk menentukan berapa I1, berapa I2, berapa I3, kita tidak bisa menentukan selama hanya 2 persamaan ini. Nah, ketemu. Ya. Terus kita akan tambah loop yang kedua. Pada loop B, E, D, C, B. Aduh, berlaku kayak tadi juga. Dari B ke E ketemu R3, I3, R3. Dari D, E ke D nggak ketemu R. Dari D ke C ketemu kutub positif plus E2. Ya. Kemudian kalau dari D ke C ini bukan I3, melainkan sudah I2. Mulai dari E, D, C sampai B, ini arus yang mengalir namanya I2. Ada R2, terjadi penurunan tegangan IR2. Tandanya positif karena arah loop sama dengan arah arus. Nah,
Kita ubah, bisa pindahkan min E. Jadilah persamaan 3. Oke. Sudah ada persamaan 1, 2, 3. Kita bisa menentukan berapa I1, berapa I2, berapa I3 dengan menggabung 3 persamaan ini. Ya, digabung. Kita akan menggabung maaf. Nah, kita misalnya ingin mencari arus yang di tengah. Jadi tak ulang lagi. Kita ingin mencari arus yang di tengah I3 ini. Kalau I3-nya sudah ketemu, ditanyakan berapa beda potensial antara B dan E, kita tahu. Ya. Oke, kita akan mengetahui berapa sih arus yang ada di R3 ini. I3-nya berapa? Nah, kita lanjut. Nah, kita akan mencari I3. Nah, dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, gabung persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan 1 I3 R3 ditambah, ya, ini persamaan gabungkan. Aslinya kan kalau kita lihat di persamaan satunya, ini persamaan 2-nya ini. Terus kita akan mengganti I2-nya, maaf I1-nya dengan persamaan 1. Digabung jadinya ini. Oke. Ini adalah gabungan dari persamaan 1 dan 2, hasilnya ini. I2 min I2 R1 plus I3 kali dalam kurung R1 plus R3 sama dengan E min E1. Ini persamaan 4. Nah, sekarang kita gabung persamaan 4 dan persamaan 3. Nah, yang tiganya ini. I3 R3 ditambah I2 R2 ditambah sama dengan min E2. Yang persamaan 4-nya min I2 R1 plus I3 kali R1 ditambah R3 dari dalam kurung sama dengan min E1. Kita akan menentukan I3-nya, maka kita hilangkan, kita eliminir I2-nya dengan cara yang persamaan 3-nya dikalikan R1, persamaan 2-nya, 4-nya dikalikan R2. Didapat ini. Kalau sudah dikalikan. Ini menjadi yang ini menjadi I3 R1 R3 plus I2 R1 R2 sama dengan min I2 R1. Yang persamaan 4-nya menjadi min I2 R1 R2 ditambah I3 R1 R2 ditambah I3 R2 R4 sama dengan min I2 R. Persamaan 3 dan 4 ini kita jumlahkan. Dapatlah ini, I2-nya hilang. Ini kalau kita jumlahkan min I3 R1, maaf, I2 R1 R2 dengan min I2 R1 R2 dijumlahkan hilang 0. Jadi ini I3 R3 R1 ditambah I3 R1 R2 ditambah I3 R2 R3 sama dengan min E2 R1 dikurangi nih. Dikurangi, ini ada kurang. Dikurangi E1 R2. Oke. Nah, didapat I3 sama dengan min E2 R1 dikurangi E1 R2 tambah min jumlah semuanya R1 R2 ditambah R1 R3 ditambah R2 R3. Ini I yang di tengah. Kalau kita perhatikan nanti
ini hasil kali GGL yang berseberangan. Kita